jumpa lagi bersama saya Titi Rahman di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas. Luar biasa sekali hari ini Kuping Panas masih bekerja sama dengan Bea Cukai Surakarta tentunya dalam rangka dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dan ngomong-ngomong soal itu, kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting sekali loh buat Sobat Bersinar dan juga masyarakat Kabupaten Klaten. Mungkin Kabupaten Klaten atau masyarakat bingung kali ya, masih di mana sih lokasinya kalau ngurus BPJS atau bahkan mau ngurus mengenai perbankan atau ngurus NIB gitulah ya, masih pusing. Dan kali ini karena belum lama ini Kabupaten Klaten sudah soft launching mengenai MPP atau Mall Pelayanan Publik. Nah, kita akan membahas dan mengupas hari ini bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Dan mengenai Mall Pelayanan Publik ini kita akan membahas langsung saja bersama narasumber kita hari ini dengan Ketua Komisi 1 DPRD Klaten yaitu Bapak Eko Prasetyo. Silahkan Bapak, selamat pagi. Terima kasih Mbak Titi, selamat pagi Mbak Titi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Selalu, silahkan Bapak duduk. Terima kasih. Jangan berjauhan ya Bapak, kita Ye. harus selalu mendekat ya Pak ya. Gimana Bapak kabarnya, sudah sehat? Oh sehat. Sehat, semangat. Semangat, luar biasa sekali. Ya. Masih dengan pecisnya ya? Nasionalis. Oh nasionalis, oke Bapak. Pak, ngomong-ngomong soal topik kita hari ini tuh sangat menarik dan pasti masyarakat masih banyak yang belum mengetahui gitu ya Pak ya, mengenai MPP Mall Pelayanan Publik. Nah sebenarnya nih, kenapa DPRD Kabupaten Klaten tuh mengetok palu gitu ya untuk dana pembuatan MPP? Sebenarnya apa sih pentingnya MPP Pak? Iya, jadi ini Mbak Titi, MPP itu kan Mall Pelayanan Publik. Kalau kita terlintas kata mall, apa ya kira-kira yang kemudian terlintas di kita? Mall itu pasar gitu ya? Pasar modern. Betul. Ya. Tempat bagaimana kita misalkan akan menentukan atau membelanjakan sesuatu. Transaksi gitu ya? Di situ kan ada mall. Dan mall ini kira-kira nyaman nggak? Nyaman ya? Nyaman. Pasti nyaman. Jadi begini. Dulu ketika belum ada Mall Pelayanan Publik, kita itu kalau ngurus perizinan kan dari satu ke kantor lain. Betul. Kemudian harus kembali lagi ke kantor ini. Nah, ini ada amanat. Kita kan mengenal Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya. Betul. Nah, kemudian diamanatkan agar menciptakan sistem investasi yang sehat. Salah satunya adalah kemudahan berusaha. Betul. Nah, kemudahan berusaha itu salah satunya ya bagaimana kita memotong alur birokrasi untuk perizinan. Nah, hadirnya Mall Pelayanan Publik ini adalah upaya pemerintah memberikan pelayanan terpadu dan terintegrasi agar pelayanan ini terjangkau, cepat, mudah, murah, dan tadi saya katakan nyaman. Oke. Jadi masyarakat Kurang tinggal satu Bapak, mantap. Mantap. Jadi masyarakat tinggal ke lokasi saja sudah selesai. Misalkan bingung nih di sana sudah ada petugasnya yang nanti akan, oh Mbak ya harus ngurus apa, oh di sana, di gerai-gerai, sudah ada semuanya di situ. Sudah ada semuanya di situ. Dan belum lama ini di launching oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo bersama Ibu Bupati ya Bapak ya. Betul. Dan lokasinya di Mayor Kusmanto dan itu strategis juga ya Pak lokasinya ya. Iya, kita pilih yang strategis karena aksesnya harus cepat, kemudian bisa terjangkau yang terjangkau tadi ya. Kemudian ketika kita masuk ya sudah semuanya ada gitu. Semuanya tersedia. Apa yang dibutuhkan masyarakat di situ ada. Oke, ngomong-ngomong ini kan baru sama Komisi 1 ya Sobat Bersinar. Kita pengen tahu berapa sih jumlahnya untuk dananya untuk membangun MPP itu Pak? Itu ya. Dana pertama itu sekitar 7 miliar. Kemudian ada tahap kedua sekitar 2 miliaran. Total 9 miliar kita alokasikan untuk MPP ini. Yang penting bermanfaat ya Bapak ya. Berdaya guna bagi masyarakat. Betul sekali. Oke, tadi kan kita soal pentingnya itu sudah disampaikan, sampai dananya juga sudah disampaikan. Nah mungkin ada nggak sih seperti payung hukumnya kenapa harus kabupaten kota mendirikan atau adanya MPP? Ya, saya kira induk dari semua terkait dengan investasi ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ini luar biasa Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini digedok tahun 2020. Kemudian disusul kemudian ada peraturan Kementeri Pendayagunaan Aparatur. Di tahun yang sama, sebelum itu ada peraturan Presiden. Peraturan Presiden di 2021 tentang Mall Pelayanan Publik. Jadi sudah detail di situ. Ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Juga di tahun yang sama 2001
ini tentang mall pelayanan publik. Terakhir di Kabupaten Klaten, kita mendorong agar juga diterbitkan payung hukum yang jelas. Ada dua, yang pertama perda tentang kemudahan investasi dan pemberian insentif ditindaklanjuti dengan Perbub nomor 4 tahun 2021. Jadi sudah jelas ada Sudah sangat payung jelas. hukumnya. Sudah sangat jelas. Gitu ya, Pak. Dan ada amanat undang-undang yang harus dilakukan di kabupaten kota. Dan Kabupaten Klaten sikap dalam hal ini langsung menindaklanjuti. betul. Ngomong-ngomong soal peraturan presiden nih Pak, kita sebenarnya kemarin saya sudah dapat bocoran bahwa tanggal 6 kalau nggak tanggal 5 itu Desember MPP itu juga akan di launching secara resmi atau grand openingnya gitu bersama 26 kabupaten kota lainnya oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi Kabupaten Klaten juga diundang ke Jakarta untuk meresmikan atau grand launching MPP ini Bapak. Iya. Jadi itu adalah bentuk goodwill ya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, bentuk goodwill itu ada dua hal. Yang pertama adalah penyediaan payung hukum. Yang kedua adalah anggaran. Ini bentuk goodwill yang real. Nah, kita Kabupaten Klaten alhamdulillah sudah dua-duanya sudah kita lalui dan pembangunannya juga sudah di launching kemarin, soft openingnya oleh Pak Gubernur. Apalagi lokasinya juga berdekatan dengan Gedung Wanita karena banyak lagi ya ibu-ibu yang keren itu berkumpul di situ. Dan nanti juga sebelahnya kan ada pusat kuliner. Betul, taman kuliner yang kemarin Ibu Bupati sudah menyepil bahwa taman kuliner akan ada 24 jam itu Pak, non-stop kayak di tol gitu ya Kak Rest area. Oke, semakin seru perbincangan kita hari ini, kita akan selanjutnya mengundang narasumber kita masih dari Komisi 1 ya Pak Eko ya. Kita akan mengundang Kak Siwi Kusumastuti karena masih muda ya kita panggil Kak ya. Oke, halo selamat pagi. Silakan. Ya, pagi Kak Siwi. Monggo silakan. Kak Siwi. Wah, hari ini alhamdulillah pagi-pagi ya cerah sekali. Meskipun harus bekerja pagi-pagi meninggalkan anak tidak apa-apa ya Mbak ya. Tanggung jawab ya harus. Betul sekali, seorang ibu yang hebat, masih muda, keren ya kan. Milenial, betul sekali, pagi-pagi sudah membagi informasi untuk Sobat Bersinar. Baik, Kak ya manggilnya ya. Kak Siwi, tadi kita sudah membahas beberapa hal bersama Pak Eko. Dan mungkin Kak Siwi boleh memaparkan nih, MPP pasti juga ada prinsipnya itu. Seperti apa sih sebenarnya? Ya, pada prinsipnya di MPP Mall Pelayanan Publik ini kan ada yang pertama itu ada keterpaduan Mbak. Jadi memang sudah disampaikan sama Pak Eko bahwasanya itu nanti kita ketika ingin mengurus izin ya Mbak itu sudah jadi satu di satu tempat. Jadi kita juga bisa efektif waktu ya Mbak. Ada yang pertama ada keterpaduan, yang kedua ada berdaya guna, terus ada aksesibilitas, ada akuntabilitas, koordinasi dan tentunya kenyamanan. Betul. Kenyamanan sangat penting juga ya, merupakan prinsip ya. Oke, biar nyaman ya untuk masyarakat biar datang ya, nggak hanya pacar aja yang bikin nyaman ya Mbak ternyata ya. MPP juga perlu kenyamanan. Oke, mungkin Sobat Bersinar juga masih ada yang belum tahu nih Mbak ya. Unit apa atau layanan apa aja sih yang tergabung atau terintegrasi di dalam MPP itu Mbak? Oh iya, seperti mungkin sudah disampaikan oleh Pak Eko dan Mbak Titi tadi, sedikit-sedikit ya Mbak. Jadi di Mall Pelayanan Publik itu nanti ada 25 instansi yang tergabung di dalam MPP tersebut dan ada 140 jenis layanan. Nah, yang 25 instansi terkait itu seperti ada BPJS, terus ada Samsat, Polres, ada DPM PTSP. Nah, DPM PTSP ini tidak hanya di DPM PTSP Klaten saja Mbak. Jadi DPM PTSP provinsi juga hadir di situ Mbak. Betul. Ya, jadi kalau kita sebagai pelaku usaha kalau mau izin istilahnya melakukan izin berusaha tidak hanya Klaten saja yang hadir di situ, tapi dari pemerintah provinsi juga hadir di situ. Jadi kita efektif di waktu, efektif di akses juga ada Mbak. Itu terus ada Bank Jateng, ada dinas-dinas terkait seperti PUPR, Perwaskim, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, pokoknya ada 25 jenis layanan unit dinas gitu Mbak. Betul, 25 instansi dan 140 layanan. Dan di sana juga keren sekali bahwa terintegrasinya nih Sobat Bersinar itu tidak hanya sampai ke kabupaten saja tapi meluas juga ya sampai provinsi. Dan di sana juga ada dari arsip Mbak, itu keren sekali, di ujung itu ada perpustakaan. Jadi langsung masuk belok kiri ya. Kemarin saya udah di sana soft launching ya. Belok kiri ada perpustakaan di situ. Kayak pojok baca. Betul, gitu ya. ada pojok bacanya. Jadi oh ya, ada di sana ada satu
tempat itu untuk scan barcode di sana, di mana bisa untuk menguji kepuasan juga ya Mbak ya. Jadi misalkan kurang puas atau puas banget nih dilayani sama teman-teman yang ada di MPP, bisa langsung di situ kita ngasih rating gitulah ya istilahnya ya, ngasih review gitu. Oke, tadi sudah dibahas dengan Mbak Siwi, mungkin Pak Eko mau menambahkan mengenai unit, kenapa sih harus ada 2 lantai gitu Pak, mungkin mau menambahkan? Iya, saya kira ini bagian dari kenyamanan tadi. Muara ini kan kenyamanan. Kemudian kalau kita bicara kenapa pelayanan itu harus nyaman, kira-kira kan begitu pertanyaannya. Kita kembali pada fungsi pemerintahan kan ada 4. Ada fungsi pengaturan, ada fungsi pembangunan, ada fungsi pemberdayaan, ada fungsi pelayanan ini. Makanya kemudian kenapa MPP ini menjadi satu skala prioritas yang harus kita tindak lanjuti bersama. Karena apa? Ini salah satu fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan. Saya kira titik poinnya di situ Mbak Titi. Oke, luar biasa sekali, semakin jelas ya. Dan ngomong-ngomong semakin jelas, semakin mantap itu tadi, kita akan mengundang narasumber kita selanjutnya, yaitu Bapak Ruslan Rosidi, masih dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Selamat pagi. Waduh, berbatik ya hari ini. Oke, Bapak Ruslan, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Masih semangat ya membahas MPP yang lagi hangat-hangatnya di Kabupaten Klaten, lagi panas gitu ya, kayak kuping panas. Oke, Pak Ruslan, langsung saja kita ke pertanyaan ya. Tadi kan sudah membahas mengenai pentingnya bagaimana dasar hukum, kemudian unit layanan. Nah mungkin kita juga pengen tahu fasilitas pendukung yang ada di MPP itu apa saja gitu Pak? Ya, gini Mbak, memang saya sampaikan untuk sahabat Klaten Bersinar bahwa Klaten harus bangga sudah punya mall pelayanan publik. Ini kita mengapresiasi juga kepada pemerintah bahwa ini juga selangkah lebih maju ini untuk Klaten kaitan pelayanannya, karena nanti masyarakat sangat mudah, sangat nyaman dalam hal mengurus berbagai keperluannya. Jadi di situ disebutnya mall pelayanan publik. Jadi otomatis. Ya. Tunggu dulu Bapak, kita akan menikmati hidangan dari Lincak Cafe. Oke. Ini kopi. Ya. Yang tanpa gula atau yang pakai gula Mbak? Pas. Oke, silakan. Oh, terima kasih. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mbak Siwi apa nih? Saya air mineral. Oh, air mineral aja, baru diet ya Sobat Bersinar ini. Oke. Oke Sobat Bersinar, ini dia kita sudah mau menikmati ya. Diminum dulu boleh Bapak, biar tambah santai, karena hari ini kita spesial syutingnya kan di kafe gitu lah ya. Kita ngopi-ngopi gitu sama ini kopi Komisi Aceh ya 1. Mbak? Apa? Kopi Aceh. Kopi Aceh. Kopi Gayo. Ya, Gayo betul. dari Aceh. Silahkan dinikmati Bapak. Jangan lupa Sobat Bersinar untuk datang ke Lincak Cafe, misalkan mau nongki-nongki sama teman-temannya, mau ngobrol gini juga boleh. bisa gitu. Silahkan, jangan malu-malu dong. Mari. Mari kita nikmati. Sekarang di Kemalang ada kopi juga loh. Ada kopi Petro, ada kopi Petro. Ya, kopi. Oke. Ini after taste-nya terasa. Oke, sudah ready Oke, untuk melanjutkan? Oke, Pak Ruslan silakan untuk Ya, terima kasih sahabat Klaten Bersinar, tadi sudah sampaikan ini menjadi satu kebanggaan tambahan bagi masyarakat Klaten dengan adanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi ini nanti seperti era-era mall tempat belanja. Nah ini mall tapi untuk hal-hal yang mengurus dengan kepentingannya. Nanti di situ terintegrasikan, kita bisa mengurus apapun di situ. Ngurus perizinan, kesehatan tadi sudah disampaikan Pak Ketua, sudah disampaikan Mbak Siwi. Yang jelas ini bagian dari nilai tambah bagi warga Klaten dan kebanggaan menurut saya ini. Dan memang ini harus dirancang untuk dibangun, dikembangkan terus ini Pak Ketua. Karena ini memang kemarin kita dapat masukan ini masih perlu nanti dibangun yang lebih luas lagi. Baik. Karena nanti antusiasme masyarakat itu untuk berkunjung atau
melakukan aktivitas di mall ini nanti akan semakin meningkat itu. Untuk fasilitasnya Pak belum terjawab dengan pertanyaan saya yang awal tadi Pak. Ya. Apa saja fasilitas pendukung Pak? Ya, lengkap, sudah lengkap. Jadi mulai dari tempat parkirnya sudah lengkap, kemudian anjungan-anjungan ini sudah lengkap, musolanya ada, ATM-nya ada, kemudian tadi berbagai dinas terkait OPD di situ ada, kemudian juga akses yang ada di sana sudah memenuhi untuk lebih terpadunya itu. Keterpaduan, kemudahan dalam hal untuk pengurusan kita. Meskipun lantai 2 masih ramah untuk disabilitas, Pak, kenapa DPR juga menyetujui nih mengetok bahwa pembangunan ini dibangun dengan 2 lantai gitu, Pak? Ya, ini walaupun ini kemarin memang masih ada kurang luas loh sebenarnya. Sudah 2 lantai tapi masih kurang luas. Jadi masih ini bisa memang dengan lift sudah juga dibagi karena ada 25 OPD dan 140 pelayanan, ya kan? Ini memang sebenarnya masih kurang, tapi kemarin memang, tapi tanahnya masih luas. Tanah yang ada di sana masih luas dan ada tamannya juga. Kemudian untuk santai, untuk istirahat ada juga. Ya. Disabilitas mungkin bisa menggunakan lift juga ya Pak, sudah tersedia di sana ya. Jadi juga aman. Baik, untuk selanjutnya nih, apakah goalsnya dengan MPP ini, apakah masyarakat Klaten akan datang ke sana atau malah sepi, beralih ke online atau seperti apa ya? Ini mungkin dari Pak Eko. Ya, harapannya kita itu menyediakan layanan yang terpadu, terintegrasi. Masyarakat saya kira bisa memanfaatkan ini. Contohnya begini, ada beberapa perizinan yang memang bisa kita secara online dengan OSS ya, kita bisa misalkan. Tetapi kalau misalkan ini juga belum bisa dilakukan oleh warga masyarakat, sekarang tempatnya itu satu pintu gitu, satu atap, satu tempat. Kalau kemarin kan ada istilah, wah ini sama sudah satu atap tapi banyak pintu gitu. Sekarang udah ada di mall di situ. Jadi mall di situ aksesibilitas, kemudian transparansi, akuntabel, semuanya nyaman kan. Semuanya ada di situ dan semua hal yang berkaitan dengan perizinan saya kira ada di mall pelayanan publik. Jadi meskipun ada online kurang paham tetap bisa di sana, langsung ke sana bisa dilayani dengan sebaik. Mungkin Mbak Siwi mau menambahkan? Ya mungkin kan pada intinya seperti yang disampaikan Pak Ketua ya Mbak. Jadi dari Pemkab itu menyediakan mall pelayanan publik ini nanti kan supaya masyarakat itu ketika ingin memerlukan apa ya yang istilahnya kalau pelaku usaha ya melakukan perizinan, terus kalau yang lain misalkan mau ke Samsat, mau itu kan kalau Samsat ya itu di situ juga ada, nanti bayarnya di Bank Jateng juga bisa. Jadi terintegrasi menjadi satu di satu tempat. Baik, untuk Pak Ruslan ini beda sendiri pertanyaannya. Untuk langkah ke depan bagaimana caranya? Mungkin Pak Ruslan memberikan masukan gitu ya untuk pemerintah Kabupaten Klaten, bagaimana cara untuk mempromosikan ini agar MPP itu benar-benar digunakan masyarakat nih, nggak hanya cuman mall semata atau cuman untuk menghabiskan anggaran seperti itu, Pak. Ya, ini memang juga harus disampaikan kepada masyarakat bahwa kemudahan-kemudahan ini memang harus juga diketahui, karena sekarang harus diakui juga bahwa beberapa izin UMKM itu kan ada yang belum punya, belum lengkap lah gitu, NIB-nya belum lengkap, kemudian izin yang lain, izin bangunan, dan nanti ketika mengurus di situ yang jelas akan lebih mudah. Nah ini memang nanti dari informasi-informasi ini harus juga terus disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan menilai, akan merasa, oh ternyata banyak kemudahan ini di MPP, banyak kemudahan-kemudahan. Nah dengan begitu otomatis nanti akan berbondong-bondong. Karena kalau kemarin itu seperti tadi dikatakan Pak Ketua masih di banyak lokasi ketika kita ngurus perizinan, nah ini nanti langsung di satu lokasi saja, ini sudah apa yang kita inginkan bisa terpenuhi gitu. Sebagai pelaku usaha, sebagai warga masyarakat yang ngurus BPJS, ngurus dan lain sebagainya. Memang ini nanti juga menjadi sinergitas antara pemerintah, antara lembaga, kemudian masyarakat, sehingga masyarakat juga, wah kalau selama ini ngurus pajaknya susah, kemudian motornya nggak dipajekin, gitu kan?
Nanti tinggal datang saja ke sini ya, kemudahan-kemudahan akan didapat. Mungkin itu. Intinya dari tadi kita membahas MPP itu sangat keren sekali dan mempermudah lah ya intinya kepada masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat tidak menggunakan MPP ini ya Pak ya. Iya. Karena MPP itu sangat terintegrasi dan masyarakat udah nggak bingung lagi. Sobat Bersinar, jangan takut, jangan ragu untuk mempromosikan atau memberitahu juga kepada tetangganya. Sudah nggak perlu pusing-pusing lagi, nggak perlu Google Map lagi di mana sih BPJS, di mana sih. Ini Iya. tinggal langsung aja kita mapnya satu kali aja nih di Jalan Mayor Kusmanto gitu ya. Oke, baik. Karena hari ini masih disponsori atau masih bekerja sama dengan DBHCHT, kita Bapak kita harus mengkampanyekan bahwa kita harus gempur rokok ilegal. Luar biasa sekali. Dan tahu nggak sih Pak Eko, Kak Siwi dan juga Pak Ruslan bahwa Kabupaten Klaten juga akan menyelenggarakan pesta rakyat. Mantap ini. Keren sekali ya. Keren. Kabupaten Klaten akan menghadirkan artis-artis yang baru hits nih Pak di kalangan anak muda. Mungkin dari tadi Pak Eko tuh saya dengar ini ya ngefans sama Kak Nabila. Nah kita langsung datang kan Pak itu. Besok Nabila? Iya, hari Senin ya. Kayaknya kita tanggal harus nonton. 28. Harus nonton ya. Saya ngefans dengan woronya. Oh gimana lagunya? Boleh kita dengarkan Pak Ruslan menyanyi? Boleh satu lagu Woro deh. Woro Widowatinya. Iya. Oh ya, hari ini nggak bisa. Alasan ya. Hari Senin jangan lupa tanggal 28. Di mana? Ya, di lapangan Bonyokan Jatinom. jam 7 malam gitu. Untuk gempur rokok ilegal mungkin Pak Eko mewakili teman-temannya untuk menyampaikan kampanye gempur rokok ilegal. Baik Mbak Titi. Mari Sobat Bersinar, kita bersama-sama bersatu padu untuk menyatukan tekad bahwa rokok ilegal ini merugikan semuanya. Bukan hanya untuk memperkaya orang per orang, tetapi rokok ilegal ini juga akan menghambat pembangunan. Karena apa? Karena cukai dari rokok yang legal ini nanti salah satunya adalah untuk masyarakat. Untuk itu satu tekad, satu tujuan, gempur rokok ilegal. Boleh sekali lagi gempur rokok ilegal. ilegal. Luar biasa sekali, terima kasih. Terima kasih, Pak Mbak Eko, Titi. Terima kasih Terima kasih, terima Mbak kasih Pak Titi. Pak Ruslan yang mau Ya. Mas Ruslan. Enggak apa-apa dipanggil Mas Soalnya juga. kemarin Mas semua ya. Kemarin Mas semua gitu lah ya. Oke, terima kasih untuk Sobat Bersinar yang sudah menyaksikan Kuping Panas edisi saat ini ya. Kita membahas mengenai MPP. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk misalkan pengen materi apa gitu ya, yang bersama Komisi 1 langsung aja komen di bawah. Kita akan bawakan materi itu agar bermanfaat bagi Sobat Bersinar yang ada di rumah. Oke, terima kasih kepada DBHCHT, terima kasih kepada Bea Cukai Surakarta, dan terima kasih saya Titi Rohman pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Kuping Panas, kumpulan info penting yang lagi panas.